Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di season 2 untuk kelanjutan CentOS 7 untuk NFS server. Baik, kita masuk ke adminnya ini. Adminnya kita masuk dulu. Ini perekamnya agak nggak bisa ini. Jadi untuk bagian servernya adalah IP-nya 192.168.18.188. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya untuk IP di bagian server kita sudah tahu 192.168.18.188. Selanjutnya kita lihat dulu, kita bikin untuk menyiapkan direktur berbagi. Kita coba membuatnya dengan sudo mkdir. Ini kita bikin dengan nama saya untuk itunya sorry. Kita bikin ini sudah terbuat, file exist sudah ada. Lanjut kita buat direkturnya ini menjadi bisa dibaca atau dapat diubah kepemilikannya. Ntar kita cari. Kita ganti dengan sorry valid. Oh maaf, ini aja kesalahan, ini harusnya nobody. Oke, enter. Baik, sudah bisa dirubah kepemilikannya. Lanjut untuk merubah jadi bisa izin baca dan tulis, kita tuliskan perintah chmod sorry. Oke, sudah bisa. Langsung kita menuju konfigurasi NFS server. Kita sudo nano etc export. Kita udah masuk. Nah, ini kita rubah. Tadi saya ini nyoba juga, baru ini berhasil. Ini kita ketik sorry, ini 119.198, ini adalah 188. Oke, lanjut kita Ctrl X, yes, enter. Supaya tidak berubah kita kunci dengan sudo export. Export ini supaya tidak berubah, ini merubah pada konfigurasi NFS servernya. Export fs min. Lanjut kita menjalankan NFS servernya. Kita jalankan. Kita ganti dulu kameranya ada di sini. Oke, selanjutnya menjalankan server. Setelah konfigurasi semua, kita menjalankan NFS server. Kita jalankan dengan sebentar, kita cari. Ini sudah kita ketik tadi. Dengan start NFS server. Oke, start udah berjalan. Lanjut ke enable-nya. Enable. Kita enablekan. Enable sudah oke jalan, kita cek statusnya.
apa hidup. Kita sebentar jalan, reload status enable. Oke, status oke sudah aktif, situ tulis aktif excited. Nah, kita lanjutkan mengatur untuk firewallnya kita atur dulu. Ini firewall yang awal adalah zone publik NFS. Nah, kita mountnya sudah ada already tadi, karena saya sudah mencoba untuk membuat amount D nya sudah bisa. Lanjut, kita ulangi lagi, server zone public NFS server. Nah, ini untuk RPG bandnya. Oke, sukses, sudah ada. Lanjut ke NFS service-nya. NFS service, sebentar kita cari sebentar. NFS server. Nah, ini NFS. Oke, lanjut, sudah ada juga already enable, sudah itu. Kita reload, kita cmd, kita reload, sukses. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonekkan antara sebelah kanan saya itu admin dan sebelah kirinya adalah klien, yang mana klien ini nanti akan mencoba untuk memasukkan data. Kita cek dulu yang di bagian adminnya, cd ansori. Kita lihat direktorinya dulu. ls kosong, nggak ada apa-apa. Coba kita tulis ansori.txt. Oh maaf, salah. Touch ansori txt. Oke, sudah bisa. Kita lihat isinya. Nah, itu ada, berarti di directory ansori sudah ada file namanya ansori txt. Nah, kita pindah ke bagian untuk kliennya. Klien, masuk di kliennya. Nah, ini udah masuk klien. Kita masuk, kita install dulu untuk NFS nya. Sudo yum install NFS nin details. Nah, kita tunggu dulu, dia akan sudah update, aman, selesai. Lalu selanjutnya adalah mencoba untuk masuk pada sudo mon yang di bagian admin dengan cara sudo mkdir, direktorinya adalah mon nfs. Sudah ada, langsung kita masuk ke bagian IP addressnya. Masuk sudo mon 192.168.18.188. Ini kita namain ansori, masuk mon nfs. Oke, sudah masuk. Kita bisa menuliskan di situ. Kita lihat dulu cd nfs. Kita masuk ke foldernya nfs servernya. Nah, sudah masuk ini client at localhost nfs. Jadi kita masuk di server nfs nya. Kita lihat ls nya sudah ada ansori tag tadi yang kita sudah tuliskan, yang ada di admin. Jadi ini sudah bisa berbagi. Misalkan kita tulis di
dalam klien 1 ini kita coba tulis Joko HTML. Salah, touch dulu, touch Joko HTML misalkan. Kita tidak bisa cannot touch. Ini kita coba lagi dengan cara touch joko.txt juga tidak bisa, permission denied. Kita cari dulu kenapa tidak bisa, padahal ini sudah bisa masuk. Kita cek dulu di bagian servernya ini. Kita cek dulu apa ada yang salah. Ini sudah masuk di bagian itu. Pak, kita exit dulu. Baik, setelah tadi kita coba dari admin sebagai servernya, sedangkan klien adalah sebagai kliennya, kita balik karena kita tidak bisa tadi. Saya kurang tahu karena apa, mungkin karena pengaturan, saya kurang tahu. Jadi sekarang kita coba kliennya adalah menjadi server dan adminnya adalah jadi klien. Kita setting dulu di bagian kliennya. Klien yang sebagai servernya. Nah, sebelah kanan ini sekarang jadi servernya. Kita coba Sudum Kadir ini, kita passwordnya dulu. Masuk karena sudah kita bikin, baru kita masuk di ini udah kita install ya untuk NMS servernya, udah kita install. Mana tadi ya? Ini kita masuk di sudo nano-nya dulu. Oh, maaf sebelumnya bukan sudo nano dulu, tapi buat sudo mkd data dulu. Nah, ini karena udah kita bikin tadi, makanya di situ tertulis file exist. Selanjutnya untuk supaya bisa merubah kepemilikan, kita rubah menjadi sudo chown dhawan nfs. Pada bagian
edit data. Oke, sudah masuk. Selanjutnya adalah untuk izin bacanya. Ada direktur data. Sudah oke, langsung masuk ke pengaturan sudonanunya. Nah, ini pada bagian servernya ini yang tertulis di klien itu direktur data, alamat IP-nya adalah 192.168.182/24. Nah, langsung kita keluar, Ctrl X, lanjut, biar perubahannya tidak berubah adalah sudo export Oke, kita lihat servernya. Untuk menjalankan server, kita cek langsung di server langsung di status ini karena udah ada itunya. Nah, ini aktif, jadi NFS servernya udah aktif. Kita lihat IP untuk server ini, IP address. Nah, di sini tulis adalah ini. Nah, ini yang kita tuliskan tadi ini ya, ada bagian atas. Nah, ini, nah 192.168.182 seperti itu. Lanjut, kita clearkan dulu biar bersih. Kita masuk pada bagian kita atur firewallnya dulu. Firewall kita atur. Nah, ini sudah already enable, karena tadi sebenarnya sudah kita setting juga, jadi ini enable semua ini. Wah, enable juga. Enable, terus oke, sukses. Lanjut, kita akan lihat dulu untuk CD direktur datanya ada isinya apa aja. Nah, situ ada teks txt ya, jadi teks txt. Pak, kita pindah ke bagian sini, bagian kliennya, yang dimana admin kliennya. Kita masuk dengan cara masuk sudo
Nah, ini sudah ada, tidak bisa membuat karena filenya exist sudah ada. Lanjut ke mountnya. Valid operasi sudah berjalan. Kita masuk ke CD nya dulu. Nah, ini masuk direkturnya. Kita lihat LS-nya sama, ada dua-duanya tersambung, jadi ada teks. Kita coba masukkan file dulu di sini, di sebelah di ini kan klien. Kita coba ke kliennya dulu, maaf, klien. Kita tuliskan touch test txt. Kita coba listnya. Nah, sudah ada, jadi muncul teks dan txt, tes txt dan teks txt. Kita lihat yang bagian servernya, apakah sudah juga muncul yang ada tesnya, ada penambahan. Nah ya, sudah tertambahkan tesnya, jadi sudah berhasil. Demikian penyampaian saya untuk di NFS server bagian 2 ini untuk uji konektivitas di NFS server. Dari saya mungkin banyak kesalahan, saya minta mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.